Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat malam kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Mukhtar Tahir MPD, dan juga pada teman-teman sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kelompok kami yang insya Allah malam ini akan memaparkan mengenai materi desain kurikulum. Maka izinkan saya memperkenalkan diri dengan rekan saya juga, yaitu saya Fatimatun Najwa beserta Teh Amelia. Oke. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pemaparan yang pertama itu insya Allah akan dipaparkan oleh Teh Amelia. Mangga Teh Amelia. Latar belakang. Bagi suatu bangsa, pendidikan itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Sebab apa? Sebab pendidikan itu menjadi salah satu kunci pengembangan pengetahuan dan karakter generasi bangsa yang selanjutnya. Nah, jadi untuk mencapai hal tersebut, pendidikan itu memerlukan adanya kurikulum. Yang mana kurikulum itu berperan sebagai acuan atau barometer dalam sebuah pendidikan. Nah, kurikulum itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena dengan adanya kurikulum dapat menyusun target yang akan dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Selain itu, kurikulum juga dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Hal tersebut telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2003. Yang mana dalam undang-undang tersebut membahas mengenai sistem pendidikan nasional tentang kurikulum yang merupakan sepaket pengaturan dan rencana tentang isi pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada berbagai macam komponen pendidikan yang mana komponen-komponen tersebut itu saling berkaitan satu sama lain. Salah satu dari komponen tersebut ialah kurikulum. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian desain pengembangan kurikulum. Di sini tertera dan tercantum ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Omar Hamalik. Pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya menurut Nana Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola perorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan juga dimensi vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Nah, yang selanjutnya pengertian desain kurikulum menurut Longstreet, ya. Desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan, the knowledge centered design, yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Nah, menurut Umar Hamalik sendiri itu menjelaskan pengertian tentang desainnya, ya, bukan desain kurikulum, desainnya itu suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Jadi menurut Umar ini desain itu adalah sebuah petunjuk. Jika kita tidak mempunyai desain, maka kita tidak akan tidak mempunyai petunjuk untuk menuju atau untuk menempuh kegiatan yang kita akan jalani gitu. Oleh karena itu desainlah dulu
bagaimana petunjuknya. Kayak kita aja nih, kita misalkan mau ke Jakarta, tapi kita nggak tahu jalan, kan gimana kalau nyasar? Justru itu kita itu harus mendesain dulu ya, harus tahu petunjuknya kayak gimana. Oh, ke Jakarta itu bisa lewat tol dan bisa lewat juga jalan biasa. Nah, kalau kita udah tahu petunjuknya, udah tahu arahnya, maka kita juga dengan dengan percaya diri lah gitu, pasti bakal nyampe dengan selamat tujuan dan tidak akan nyasar. Tetapi jika kita tidak tahu tujuannya, tidak tahu desainnya, kita kan pasti bakal kayak kebingungan di tengah jalan. Gimana kalau kita salah? Gimana kalau kita salah? Kan nantinya tidak akan nyampe ke tujuan akhir kita gitu. Dengan itulah kita membuat desain tuh apa? Untuk petunjuk kita untuk menempuh apa yang ingin kita tuju. Nah, untuk desain kurikulum di sini tujuannya untuk menempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan, yaitu kalau kurikulum itu kan berarti kegiatan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum. Sama halnya kayak manusia ya, punya prinsip dalam hidupnya. Ternyata dalam mendesain kurikulum juga ada prinsipnya. Dalam pendesain kurikulum terdapat beberapa prinsip, sebagaimana dikemukakan oleh Saylor dalam Umar Amalik yang mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Yang pertama adalah memudahkan dan mendorong pengembangan berbagai jenis pengalaman belajar yang mendasar dan penting bagi pencapaian prestasi belajar peserta didik. Tujuannya apa? Agar dapat sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik itu dan oleh pendidik yang mendidik peserta didik itu. Prinsip yang kedua adalah sebaiknya memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna yang dapat menunjang dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembelajaran, terkhusus untuk para peserta didik yang dalam proses pembelajaran masih dalam bimbingan pendidik. Yang ketiga adalah memberikan ruang gerak untuk guru dalam menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam membimbing peserta didik dan mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah. Nah, selain kita fokus pada tujuan utamanya, kita juga harus memberikan ruang gerak untuk guru tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk membantu guru membimbing peserta didik dan mengembangkan berbagai kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Dan prinsip yang keempat adalah memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pengalaman belajar peserta didik dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan peserta didik gitu. Dan yang kelima, desain kurikulum harus membuat pendidikan mampu mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar yang akan diperoleh peserta didik di luar sekolah, kemudian berusaha membantu peserta didik menghubungkan dengan kegiatan belajar sekolah. Contohnya nih, ada siswa yang ikut taekwondo tapi bukan di sekolah gitu ya. Berarti itu kan sama dengan pengalaman belajar peserta didik di luar sekolah. Nah, diusahakan dalam desain kurikulum itu bisa menghubungkan antara pengalaman belajar yang luar sekolah itu taekwondo dengan menghubungkan dengan kegiatan belajar di sekolah. Prinsip yang keenam adalah menyediakan pengalaman belajar yang kontinu agar pengetahuan dan pengalaman belajar peserta didik dapat berkembang dan sejalan dengan pengetahuan terdahulu yang telah mereka miliki. Yang ketujuh adalah desain kurikulum harus menolong peserta didik dapat menumbuhkan watak, kepribadian, pengalaman belajar, serta nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Nah, ini saya setuju banget ya. Karena nggak semua peserta didik itu, misalnya nih di sekolah dia tuh pendiam. Tapi dia di rumahnya dengan teman-temannya di rumahnya, dia itu biasa ceria, suka bercerita, suka bermain gitu. Tapi kenapa
Kenapa dia bisa pendiam di sekolahnya? Pasti kan ada alasan dan sebab akibat tertentu ya. Nah, desain kurikulum itu memberikan prinsip yang bagus, itu untuk menolong peserta didik untuk menumbuhkan watak dan kepribadiannya. Jadi membantu siswa itu untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan tanpa terhalang untuk apapun. Mau karena malu atau karena takut, pokoknya kita harus menumbuhkan watak dan kepribadian peserta didik itu tanpa ada alasan apapun, tanpa ada rasa apapun yang dia rasakan. Dia bisa mengekspresikan semuanya di sekolah dengan apa adanya, dengan sesuka hatinya. Dan prinsip yang kedelapan atau yang terakhir adalah memiliki sifat realistis sehingga layak dan dapat diterima dan diterapkan. Ya, simpulnya untuk prinsip kurikulum, desain kurikulum itu pasti tujuannya itu untuk membantu peserta didik dan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan pendidik ataupun peserta didik itu sendiri. Langkah-langkah dalam mendesain. Ada 6 poin. Yang pertama itu ada mengidentifikasi nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Yang kedua ada penilaian kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga ada menetapkan tujuan kurikulum. Yang keempat ada pemilihan strategi pendidikan. Yang kelima implementasi kurikulum yang baru. Yang terakhir yang keenam ada evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Sebenarnya terdapat banyak sekali langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Tetapi kelompok kami hanya mengambil dari model Taylor saja. Nah, perencanaan kurikulum secara umum itu dapat digolongkan dalam 6 langkah. Langkah yang pertama itu ada mengidentifikasi nilai lembaga pendidikan dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Nah, langkah yang pertama ini menjadi hal yang paling pokok, yaitu untuk memahami nilai misi dari suatu lembaga pendidikan, yang mana kurikulum itu akan dibuat dan akan ditetapkan. Nah, misalnya, misi yang ada pada Fakultas Pendidikan, yakni untuk mencetak generasi pendidik yang baik, generasi pendidik yang cerdas, dan berbudi pekerti. Nah, jadi sebagai akibat dari misi tersebut, maka pengembangan kurikulumnya itu harus menilik dan mengetahui serta memahami akan apa saja kebutuhan para pengguna kurikulum dan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan misi tersebut. Langkah yang kedua ada penilaian kebutuhan pembelajaran. Nah, di langkah yang kedua ini seringkali terabaikan oleh para pengembang kurikulum. Padahal, pengembangan kurikulum itu harus tahu sampai sejauh mana kemampuan peserta didik itu dan apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Nah, maka dari itu, diperlukan data-data karakteristik peserta didik secara perorangan. Adapun karakteristik peserta didik yang perlu diketahui, yaitu mengenai kompetisi awal pembelajaran. Sejauh mana peserta didik mampu mencapai standar minimal yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan. Nah, perlu juga mengetahui bagaimana sikap peserta didik dalam mengenal hal kedisiplinan, serta bagaimana pendapat awal peserta didik itu mengenai program studi yang akan ia ambil. Apa tujuannya? Apa prioritas serta motivasi peserta didik itu memilih untuk mendaftarkan dirinya pada lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga ada menetapkan tujuan kurikulum. Nah, langkah ini merupakan langkah terpenting dalam pengembangan kurikulum. Jadi dengan menetapkan tujuan kurikulum, kita itu akan mengetahui arah kurikulum itu akan kemana. Nah, hal ini juga akan menentukan filosofi instruksional dan menentukan metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk digunakan. Nah, penetapan tujuan juga
Penetapan tujuan juga dapat menjadi jembatan untuk menentukan desain dan pemilihan prosedur dan instrumen penilaian. Sebab dari tersusunnya tujuan yang baik, itu akan berdampak baik pula bagi penentuan fokus kurikulum yang akan dibuat. Yang keempat, pemilihan strategi pendidikan. Nah, di sini ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar pemilihan strategi sebuah pendidikan. Yang pertama, metode pendidikan yang dipilih harus sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, lebih baik menggunakan banyak metode pendidikan daripada hanya menggunakan satu metode pendidikan saja. Sebab apa? Sebab kurikulum itu berfungsi untuk memberikan jawaban tantangan akan bermacam-macam jenis belajar peserta didik dan beraneka ragam tujuan pembelajaran peserta didik tersebut. Keempat, pemilihan strategi pendidikan. Di sini ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar pemilihan strategi sebuah pendidikan. Yang pertama ada metode pendidikan yang dipilih itu harus sejalan dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Yang kedua ada lebih baik menggunakan banyak metode pendidikan daripada hanya menggunakan satu metode pendidikan saja. Sebab apa? Sebab kurikulum berfungsi untuk memberikan jawaban, tantangan akan bermacam-macam jenis belajar peserta didik dan beraneka ragam tujuan pembelajarannya. Nah, yang ketiga, dalam mengembangkan kurikulum itu harus memperhatikan aspek kecocokan antara kompetensi yang dimiliki oleh guru dengan materi pelajaran yang akan diajarkannya. Yang kelima, implementasi kurikulum yang baru. Nah, kegiatan mendesain kurikulum itu merupakan suatu hal yang cukup menarik serta memerlukan upaya kreativitas dan proses pengembangan. Nah, karena tujuan utama dari mendesain kurikulum itu bukan hanya sekedar mendesain sebuah kurikulum yang paling bagus atau yang paling ideal, tetapi bagaimana keberhasilan kurikulum tersebut dalam implementasiannya. Nah, adapun kondisi dan syarat dalam implementasi kurikulum, yakni sebelum proses pengimplementasian kurikulum baru, itu dilakukan sebaiknya terlebih dahulu melakukan atau mendapatkan izin dari pemimpin sebuah lembaga pendidikan yang berwenang. Setelah itu barulah melakukan penilaian formal sebagai kontrol pengaplikasian kurikulum tersebut. Nah, evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum itu, meskipun evaluasi terlihat seperti langkah final dari pelaksanaan penerapan kurikulum, namun sebenarnya evaluasi itu bukanlah langkah yang paling final. Sebab apa? Sebab masih ada langkah selanjutnya, yakni langkah untuk melakukan umpan balik dari hasil atau data yang didapatkan dari proses evaluasi tersebut. Hasil evaluasi yang biasanya berupa data-data harus dijadikan kriteria atau indikator agar kurikulum tersebut sesuai dengan program studi, juga sesuai dengan visi dan misi dari lembaga pendidikan tersebut. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Nah, meskipun evaluasi itu terlihat seperti langkah yang final dari pelaksanaan penerapan sebuah kurikulum, namun sebenarnya evaluasi itu bukanlah langkah yang paling final. Sebab apa? Sebab masih ada langkah selanjutnya, yakni melakukan umpan balik dari hasil atau data yang didapatkan dari proses evaluasi tersebut. Nah, jadi hasil evaluasi yang biasanya berupa data-data itu harus dijadikan kriteria atau indikator agar kurikulum tersebut sesuai dengan program studi, juga sesuai dengan visi misi dari lembaga pendidikan tersebut. Baik, setelah pemaparan dari saya dan juga Teh Amelia, dapat disimpulkan bahwa pengertian desain kurikulum itu adalah rancangan pola atau model. Sedangkan desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi,
serta proses belajar yang akan diikuti siswa pada berbagai tahap perkembangan pendidikan. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan ataupun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolahnya. Dalam desain kurikulum atau dalam mendesain kurikulum akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum, hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya, dan juga prinsip-prinsip pengorganisasian serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Lalu, tugas dan peran seorang desainer kurikulum itu adalah menentukan bahan dan cara mengembangkan kurikulum yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan pendidikan. Desain kurikulum juga harus memudahkan dan mendorong semua jenis pengalaman belajar. Desain kurikulum juga harus memudahkan dan juga mendorong semua jenis pengalaman belajar bagi pencapaian prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu desain kurikulum juga harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Amelia yang telah mau bekerja sama dengan saya dari mulai mempersiapkan sampai sekarang dalam penyampaian materi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dikritik dan disaran. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.